Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. Your
Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci dan dihina, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya. Dia disiksa dan didera saat di Yerusalem, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. We're on top of the world, and oh, it's a new sound that we're singing. Oh, everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days, lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, oh you're worthy. Shalom, selamat datang di Gol Sisi.
Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali saya boleh berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan di sini. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya kasih dan kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yakinlah bahwa Tuhan hadir dan sanggup melawat setiap hati kita. Malam hari ini kita mau serahkan ibadah kita pada Tuhan. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, itu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk waktu yang terbaik malam hari ini Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan dan itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang lain kami rindukan, tiada yang lain kami butuhkan selain menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kau menyertai kehidupan kami, Kau menyertai langkah kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Dan Engkau hadir Tuhan, Kau akan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami musrahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar Tuhan yang mengambil alih, biar Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Hanya dekat-Mu Tuhan yang kami perlukan. Hanya dekat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Dengan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita yang ajaib. Bawa kami lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan pujian ini. Bawa
Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwa kami dipuaskan Tuhan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Katakan Kau sumber penghiburanku Tuhan. Dan Kau yang mengubahkan air mata kami Tuhan jadi lembah yang bermata air. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji. Oke, angkat tangan kami sembah-Mu Tuhan, sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat kudus. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Dari dalam hati kami Tuhan, kami mau katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi setiap kehidupan kami dan jiwa kami dipuaskan. Katakan hanya dekat-Mu Tuhan, itu yang kami perlu Tuhan. Kau sumber penghiburan kami Tuhan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus kemuliaan. Lagi katakan, sebab itu Tuhan, ku memuji-Mu, Engkau Allah kami yang setia dalam hidup kami. Setiap hari tapi Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian bagi Engkau. Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yang percaya, sama-sama kita katakan, itu memuji-Mu, Engkau Allahku Tuhan. Puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah.
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini. Sebab itu mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Dan angkat tangan kami sembahmu Tuhan. Tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Satu kali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Katakan Yesus, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kemuliaan bagi namamu Tuhan, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang membawa hidup kami, Kau Tuhan yang menyertai kami. Yesus Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian bagi namamu Tuhan. Kau yang mengubahkan air mata kami menjadi lembah yang bermata air Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau puji namamu yang besar, kami mau puji namamu yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab semua yang kami terima itu daripadamu Tuhan. Sebab semua yang kami alami itu semua daripadamu Tuhan. Bersyukur, bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami bawa pujian kami yang terbaik malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik malam hari ini kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi perlindungan hidup kami Tuhan, Engkau yang menjadi gunung kudus kami Tuhan. Kami berlindung aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Oh Yesus, tiada perlu kami takutkan, tiada perlu kami khawatirkan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib, berperkara sanggup untuk memenuhi setiap kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan, Kau nyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Yesus Tuhan. Kami angkat tangan kami karena kami tidak mampu Tuhan. Kami angkat tangan kami karena kami tidak berserah penuh kepadamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau sangat Kau cinta Tuhan. Engkau ada dalam kehidupan kami, dan kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan.
Bersyukur, 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 bersyukur. Mari jemaat Tuhan, terus bawa kerinduanmu kepada Tuhan. Terus bawa hati yang berserah penuh kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan tidak minta banyak daripada kita. Tuhan mau kita persembahkan hati kita kepada kehidupan Tuhan. Tuhan rindu melakukan sesuatu yang besar atas kehidupan kita. Mari bebaskan hidupmu, bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Yesus, 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 Kau Bapa kami, kami anak-Mu Tuhan. Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah tinggalkan anaknya. Meski kadang kami Tuhan menyakiti hati-Mu, tapi Kau tetap setia, Kau tetap bersama kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami milik kesayangan-Mu, kami anak tebusan darah-Mu Tuhan. Salib membuktikan kehidupan kita ada sampai saat ini. Yang seharusnya kita binasa, tapi karena cinta Tuhan yang begitu besar atas kehidupan saya dan saudara, kita boleh ada sampai saat ini dan menikmati karya Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagian Tuhan adalah melakukan yang terbaik atas kehidupan kita. Bagian kita adalah percaya. Terima kasih Tuhan. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, katakan, aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan pujian ini. Oh, aku percaya karena kasih setiamu, hatiku karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi Tuhan. Oh,
berbuat baik. Karena Dia berbuat baik kepada hidup saya dan saudara. Kepadaku. Oh, percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah berbuat baik. Sorak-sorakan dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Karena Engkau telah berbuat baik atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan malam hari ini. Kami mau bersorak, kami mau melompat bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kepada siapa perbuatanmu
percaya kita semua yang hadir pada saat ini berkemenangan dalam Kristus. Karena kita telah dimerdekakan oleh salib Tuhan. Haleluya. di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, selalu berada di tempat pertama. Bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan dengan pujian kami. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus jemaat Tuhan. Saya persilakan duduk kembali.
kita akan membacakan katekisme kita pada hari ini. Apa arti dari kanon? Kanon berarti sebatang tongkat, kayu pengukur atau penggaris, ruler. Pada zaman Yunani pra-Kristen, kata kanon sudah dipakai dengan arti kiasan atau metafor, misalnya untuk menggambarkan standar di dalam etika, seni, literatur, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kanon dipahami sebagai standar atau norma. Secara teologis, istilah kanon dimengerti sebagai pemberi garis atau aturan. Ruler dari kata rule yang artinya aturan iman standar. Dalam hubungannya dengan Alkitab, kata kanon dipakai oleh Athanasius 350 Masehi untuk menunjuk pada sebuah kitab yang dikenali dan diterima gereja sebagai firman Allah. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita yakin dan percaya firman Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun langkah setiap kehidupan kita. Jadikan kami bercanda hatimu Tuhan yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai Sama-sama kita katakan. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, ini setiap kehidupan kami Tuhan. Di tangan-Mu, bebas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ini yang menjadi rindu kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita malam hari ini. Saya rindu biar pujian ini jemaat Tuhan saja katakan. Demikian kehidupan kami Tuhan. Seberapa kuasa
Kami dibaharui Tuhan. Jadikan setia melayani-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan untuk mau seperti-Mu Tuhan. Di dalam setiap langkahku, hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan di dalam setiap langkahku. Memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan pujian ini. Oh, aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Lebih lagi, muliakan Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita katakan, mau seperti-Mu Yesus. Kami disempurnakan selalu Tuhan. Di dalam setiap jalanku Tuhan. Baharui hati dan pikiran kami Tuhan. Memuliakan Tekan dalam segenap jalan. Dalam segenap jalan. Sekali lagi katakan, dalam segenap jalan. Jalanku memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Biar hidup kami terus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami terus dibaharui dengan Roh Kudus di dalam hidup kami. Sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan kami memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hati kami telah siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Berbicaralah bagi kami semua. Dan biarlah firman Tuhan ini menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kami. Menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk melangkah hari demi hari. Terima kasih Bapa.
Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, bantu hamba-Mu ya Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar firman Tuhan tersampaikan dengan baik kepada jemaat Tuhan. Lebih dari itu berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat teman-teman pelayan hari ini. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan menikmati hadirat Tuhan, amin. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keteguhan hati. Kak Esra memberikan tema ini kepada saya untuk disampaikan bagi kita semua dan kita akan sama-sama belajar mengenai keteguhan hati. Teman-teman boleh bantu, slide-nya sudah berpindah. Ya, dari Northwest University saya temukan bahwa keteguhan hati atau determination itu adalah spiritual journey kita, alias latihan spiritualnya kita. Jadi keteguhan hati itu adalah tekad kita untuk mengenal Tuhan dan mencari tahu kehendak Tuhan. Setelah itu kita berusaha untuk melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Jadi kita benar-benar menanamkan diri kita untuk saya mau melakukan kehendak Tuhan, tidak peduli apapun halangan di depan saya atau tantangan apa yang akan saya hadapi dan gangguan dari siapapun, tidak peduli itu, saya akan tetap melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dinamakan dengan keteguhan hati. Ya. Lawan dari keteguhan hati adalah rasa takut dan tawar hati. Makanya sejak awal teman-teman, jemaat Tuhan sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak awal ketika Musa hampir menutup usianya, waktu dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebelum sampai ke tanah Kanaan, Musa itu ternyata tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan sebelum dia selesai dengan hidupnya, Tuhan itu menyatakan kepada Musa bahwa yang nanti akan menggantikan dia adalah seorang yang bernama Yosua. Dan sebelum pergantian kepemimpinan ini, Tuhan telah menyampaikan kepada Musa bahwa sampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berkali-kali pesan ini disampaikan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Tuhan tahu betul sifat manusia, Tuhan tahu betul sifat kita, meskipun Yosua adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi sewaktu-waktu hatinya itu bisa ciut pada saat menghadapi kejadian-kejadian di luar dugaannya, atau masalah-masalah yang sepertinya dia pikir tidak bisa dia hadapi. Makanya pesan ini disampaikan berkali-kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Yosua ini menghadapi perjalanan yang lumayan membuat dia harus benar-benar meneguhkan hatinya untuk sampai pada tujuannya. Yosua punya tanggung jawab yang besar, jemaat Tuhan. Dia harus memimpin begitu banyak umat Israel itu yang berjuta-juta. Kita di sini belum sampai sejuta, tapi lumayan rasa tanggung jawab untuk memimpin, apalagi Yosua pada waktu itu. Dan jemaat yang begitu banyak dia pimpin, umat yang begitu banyak dia pimpin, dia harus juga menghadapi musuh yang macam-macam, musuh yang beragam. Dia harus menghadapi peperangan dan sebagainya. Tapi kita tahu cerita ini pada akhirnya, Yosua itu berhasil masuk ke tanah Kanaan karena keteguhan hatinya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana keteguhan hati Yosua
saat menghadapi satu kota yang dipagari dengan tembok yang tinggi, kokoh, dan yang pintunya juga tertutup. Nah, dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27, kisah ini bercerita tentang runtuhnya tembok Yeriko. Kalau jemaat Tuhan pernah mendengar cerita ini waktu sekolah minggu, saya rasa ini bukan cerita yang asing di telinga kita, dan kalau kita rajin membaca Alkitab pasti kita juga sudah tahu cerita tentang ini. Jadi karena ini pembacaan yang lumayan panjang, jadi mungkin teman-teman jemaat Tuhan, Bapak Ibu bisa baca di rumah Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Atau sambil saya ceritakan teman-teman jemaat Tuhan bisa baca. Tapi saya akan coba meringkas ceritanya buat kita semua malam hari ini. Ceritanya Yosua ini memimpin umat Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, melanjutkan perjuangannya Musa. Nah, sebelum sampai ke tanah Kanaan, ada satu kota yang harus dilalui baru untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke tanah Kanaan, dan kota itu bernama Yeriko. Kota ini sebelumnya pernah diintai oleh 2 utusan Yosua. Jadi sebelum mereka dekat di kota itu, Yosua telah mengirim utusan untuk mengintai kota itu, melihat keadaannya, bagaimana kekuatannya di kota itu. Dan ketika 2 pengintai ini sampai di sana, ternyata ya mereka gerak-geriknya mereka hampir diketahui oleh orang-orang Yeriko, dan akhirnya mereka dikejar, tetapi ada satu perempuan yang menyelamatkan mereka, namanya Rahab. Dia adalah perempuan sundal, tapi dia menolong mereka berdua dan akhirnya mereka lolos sampai kembali kepada Yosua. Tapi mereka berjanji kalau nanti mereka masuk ke kota itu, ke kota Yeriko, dan mengalahkan orang-orang di situ, memusnahkan kota Yeriko, mereka akan menyelamatkan Rahel dan orang-orang yang ada di rumahnya. Rahab maksud saya. Orang-orang di rumahnya akan tetap hidup. Nah, pada suatu hari ketika tiba hari di mana bangsa Israel telah dekat dengan kota Yeriko, kota ini raja yang memimpin kota ini kemudian tahu, dan mereka mulai menutup pintu gerbang kota ini, dan tidak ada akses, tidak ada aktivitas untuk keluar atau masuk ke kota Yeriko. Karena begitu takutnya dengan bangsa Israel. Jadi tidak ada pintu untuk masuk ke dalam kota Yeriko, dan ya tembok kota Yeriko itu terkenal dengan temboknya yang begitu tinggi yang memagari kota itu, jadi tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari kota itu. Lalu firman Tuhan datang kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, ini adalah kalau jemaat Tuhan bisa melihat ada garis biru, perjalanan bangsa Israel dari tanah Goshen ke tanah Kanaan. Dan sebenarnya kota Yeriko itu sudah dekat dengan tanah Kanaan. Tapi ketika pintunya tertutup, orang-orang Israel, Yosua sendiri pun mungkin dalam hatinya mulai bertanya-tanya bagaimana cara untuk masuk ke dalam kota itu. Tapi kemudian firman Tuhan datang kepada Yosua dan berkata, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, selanjutnya di ayat yang ketiga dan kelima, Tuhan memberitahukan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa merebut kota itu. Nah, mari kita baca sama-sama di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Agak kecil tulisannya, jadi teman-teman bisa baca, jemaat Tuhan bisa baca dari handphonenya atau Alkitabnya masing-masing. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu,
Ya, singkat cerita dari perintah Tuhan ini, dari jalan yang Tuhan tunjukkan ini, Yosua dan orang Israel, orang yang dipimpinnya itu melakukan semuanya. Dan mereka berhasil masuk ke kota Yeriko dan memusnahkan orang-orang di sana. Nah, pada waktu saya merenungkan kisah ini, saya bisa bayangkan bahwa apa yang orang Israel rasakan pada waktu mendapatkan firman Tuhan ini. Karena seharusnya mereka itu terbiasa dengan kalau mau masuk satu kota atau mau merebut satu kota, mereka tuh terbiasa dengan peperangan. Mereka harus mengatur strategi, mereka harus angkat pedang untuk berperang, atau paling tidak mereka menyusun rencana bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam kota itu. Tapi kali ini mereka hanya disuruh untuk berjalan keliling tanpa bersuara selama 7 hari. Menarik bukan? Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita juga punya tanah Kanaan masing-masing. Kita juga punya tujuan dalam hidup kita, kita juga punya mimpi, punya cita-cita. Atau ada yang tidak punya tujuan hidup sampai sekarang? Boleh angkat tangan, nanti didoakan sama Kak Peter. Pasti kita punya tujuan, amin. Teman-teman kita semua yang kuliah, kita punya tujuan, nanti kita akan wisuda, kita akan mendapat pekerjaan, kita punya tujuan. Jadi perjuangan-perjuangan kita ini karena kita punya tujuan masing-masing. Nah, seringkali menuju ke tujuan kita tidak mudah. Ada hal-hal yang menjadi tantangan buat kita semua. Ada yang sama seperti bangsa Israel hadapi, ada tembok yang menghalangi kita. Ada pintu yang tertutup kadang-kadang, seringkali mungkin, bisa jadi. Dan kita merasa bahwa tidak ada jalan sama sekali. Dari kisah Yosua dan orang Israel ini, mari kita belajar untuk meneguhkan hati kita. Karena keteguhan hati mereka, mereka bisa menyaksikan kemenangan yang Tuhan sediakan dengan cara yang unik. Tuhan itu menyediakan pertolongan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Karena kadang-kadang kita itu berpikir bahwa kita akan berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan pintu buat kita. Atau mungkin Tuhan akan kasih kita sesuatu yang besar, mungkin bom supaya meledak itu kota atau pintunya terbuka bagi kita. Tetapi Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita, amin. Nah, contoh kecil yang saya alami waktu saya kuliah beberapa bulan yang lalu, ketika saya masih kuliah. Anak-anak kuliah pasti tahu ya uangnya pas-pasan. Ya kalau ada yang berlebihan di sini puji Tuhan. Tapi uang untuk anak-anak kuliah, mahasiswa itu pas-pasan. Harus hemat makan, kadang ada juga yang tidak makan. Buat hemat gitu. Buat biar hemat uangnya keluar. Nah, kita tuh bisa ditolong Tuhan dengan jalan teman ajak kita makan dan ditraktir. Betul? Betul. Atau kita bisa, anak-anak di gereja ini tahu, biasanya kalau datang ke pastori ya silakan makan, langsung makan. Atau pada saat kita beribadah di rumah tempat kita ibadah itu ada disediakan makan. Ya, saya tidak bilang tujuan kita datang ibadah supaya makan ya, bukan. Tapi supaya kita sadar bahwa ternyata Tuhan punya cara yang unik untuk menolong kita sebenarnya. Tapi kita kurang sadar. Kita kurang sadar bahwa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah caranya Tuhan untuk menolong kita. Jadi berterima kasihlah juga pada orang-orang yang sering mentraktir kita. Karena dia adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita, menghemat uang. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa punya pertanyaan mengenai hidup kita. Bagaimana kita akan melalui kehidupan ini, bagaimana masa depan kita nanti, bagaimana ini, bagaimana itu. Karena seringkali kita itu hadapi tembok yang tinggi, pintu yang tertutup. Kenyataan dalam hidup kita tuh seringkali membuat kita sepertinya ndak ingat Tuhan lagi, ndak ingat firman Tuhan lagi. Kenyataannya di depan kita itu begitu sulit untuk kita bisa bayangkan bahwa
kita itu telah dijanjikan keberhasilan oleh Tuhan. Mari teguhkan hati kita. Selama kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Nah, izinkan Tuhan untuk menyatakan jalannya bagi kita dengan caranya. Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, dari kisah ini kita juga tahu, dari cara Tuhan menolong kita yang begitu unik ini, kita juga tahu bahwa Tuhan kita itu ternyata Tuhan yang kreatif. Nah, sebagai gambar dan rupa Allah, ternyata kita juga punya sifat yang ini, sifat ilahi ini, yaitu kreatif. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, standar kreativitas kita itu berbeda dengan standarnya Tuhan. Standar kreativitas kita itu mulai menurun, tidak sama dengan standarnya Tuhan lagi. Dikatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita semakin bertumbuh ke arahnya, semakin serupa dengan Tuhan dan memiliki standar ilahi dalam kita melakukan segala-galanya. Kita melakukan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik, kita melayani dengan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Tuhan itu memberi kepada kita tuh tidak setengah-setengah karena memang standarnya begitu tinggi. Kalau teman-teman jemaat Tuhan sekalian mungkin berpikir bahwa bagaimana caranya kita tahu Tuhan itu memberikan kita tidak setengah-setengah dan standarnya begitu tinggi, mengasihi kita, memberikan kita semua yang kita butuhkan. Lihat saja salibnya Tuhan. Itu sudah bukti bahwa Tuhan itu memberikan kita segala-galanya. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita meskipun harus ada pengorbanan. Berbeda dengan kita, karena standar kita sudah menurun karena dosa, kita kalau memberi, kita kadang itu suka menimbang-nimbang. Kalau saya kasih ini, apakah cukup nanti buat saya? Atau kalau saya kasih ini, bagaimana dengan saya? Jadi ketakutan akan tidak cukup ini menghalangi kita untuk memberi. Kita sering takut melakukannya, kita sering khawatir. Makanya sebenarnya cara melihat standar hidup kita itu gampang sekali dalam hal memberi. Lihat saja kalau kita memberi persembahan. Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini supaya kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Bisa dijawab, bisa jawab dalam hati, bisa bersuara. Kalau ada uang di dompet 2.000, 5.000, 10.000, berapa lagi? 50, berapa lagi? 75, 100. Coba tebak, uang berapa yang akan kita beri? Berapa? 2.000. Tukang parkir juga tidak terima itu. Enggak, bukan masalah uang besar atau kecilnya. Tapi begitulah kita, bisa kita lihat, bisa kita ukur standar kita memberi kepada Tuhan. Nah, kalau kita ibadah di gereja misalnya, ibadah kita tuh jam 7 malam. Kita datangnya OTW dari rumah juga jam 7 malam. Sudah terlambat itu. Terus jadwal pelayanan, teman-teman yang pelayanan jam 5 sore, jam 7 malam. Datangnya on time jam 7. Itu teman-teman pelayan sudah telat juga. Betul enggak? Karena harus persiapan minimal setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya. Dan ini orang sudah terlambat, kita sudah terlambat datang ke gereja. Belum lagi kalau ibadah, kalau dengar firman, kita main HP, kita enggak dengar firman. Wah, saya mendengar bisikan-bisikan. Seperti haleluya. Ibadah yang kurang lebih 2 jam itu sudah telat datang 15 menit misalnya. Terus di dalam ibadah itu dengar firman Tuhan main HP juga.
Terus pas lagi nyanyi, enggak nyanyi. Ya mungkin lupa lirik, enggak tahu lirik ya. Pas waktu nyanyi enggak nyanyi. Dan waktu penyembahan karena di sampingnya cowok ganteng jadi malu-malu, enggak mau angkat tangan. Atau cewek cantik jadi kita jaga image, jadi malu penyembahan gitu. Pas dengar firman ajak temannya bercerita. Saya tadi di Badaraya 2. Atau kita scroll HP sendiri. Kita bisa ukur diri kita, men. Terus sudah begitu kejadiannya pas lagu yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kita menyanyi sambil menangis. Yang terbaik Bede, yang kita berikan bagi Tuhan. Terus ada lagi lagu yang lagi viral yang kita sering nyanyikan dengan penuh kekuatan kita, dengan tenaga kita, dengan air mata dan ingus kita. Kita sambil angkat tangan dan kita bilang, segenap hidup. Coba nyanyi sama-sama. Bisa sambil angkat tangan? Amin. Ya, sampai di situ tidak ada yang menangis ya. Biasanya ada. Saya. Seolah-olah lagu ini cocok dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Betul enggak? Seolah-olah kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Padahal kalau beberapa menit yang lalu kita baru habis main HP. Padahal beberapa menit yang lalu kita baru habis berkata-kata yang kotor. Padahal beberapa menit yang lalu kita baru saja datang, yang penting datang ke gereja, ya terlambat dan sebagainya. Makanya kalau kita bernyanyi, usahakan kita punya sifat hati yang bertobat. Usahakan pada waktu kita bernyanyi lagu itu kita jadi sadar. Usahakan waktu kita bernyanyi lagu-lagu yang seperti itu, kita perbaiki sikap hati kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang terbaik. Kita punya sifat dan karakter yang semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Lagu-lagu yang tadi supaya jadi pengingat buat kita. Tuhan rindu memberi kita menjadi anak-anak yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, merubah karakter kita dari standar yang tadi yang sangat di bawah rata-rata, itu butuh keteguhan hati, jemaat Tuhan sekalian. Kita butuh tekad yang betul-betul sungguh-sungguh mau berubah. Dan kita perlu dibimbing. Kita tidak bisa ya sendirian asal bertekad dan kemudian memutuskan untuk berubah tanpa ada bimbingan. Jangan berpikir kita kuat untuk melakukan sesuatu sendirian. Kita perlu juga menanamkan ajaran yang benar dalam hati kita. Kita butuh mendisiplinkan diri kita. Nah, jemaat Tuhan, orang yang mau berhasil, orang yang mau melihat perubahan dalam hidupnya, butuh yang namanya apa? Mendisiplinkan diri. Kisah mengenai perjalanan orang Israel ini sebenarnya cerita bahwa Tuhan sedang mendisiplinkan diri mereka. Bangsa yang terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala ya maksudnya. Bangsa yang biasanya bersungut-sungut kalau makanannya itu-itu saja. Bangsa yang biasanya menyalahkan pemimpinnya pada waktu menghadapi kesusahan, Tuhan sedang ubah itu semua. Tuhan sedang ubah dengan cara mereka harus mendisiplinkan diri mereka. Bangsa ini kemudian mendisiplinkan diri mereka. Mereka mengelilingi kota Yeriko dengan berdiam diri tanpa ada sepatah kata pun, tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada berbantah-bantah menyalahkan pemimpinnya. Mereka berjalan tanpa bersuara selama 7 hari. Nah bayangkan, bahkan pada hari yang ke-7, mereka harus berkeliling sebanyak berapa kali? 7 kali. Makin capek, tapi Tuhan sedang mendisiplinkan diri mereka. Akhirnya kita tahu bahwa
Tanah Kanaan itu sebenarnya janji Tuhan yang akan didapatkan kalau kita punya perubahan hidup. Tujuan kita masing-masing, kita tahu tujuan kita masing-masing mungkin awalnya sama dengan bangsa Israel ini. Mereka mau dapat perubahan hidup dari luar. Mereka mau berpindah dari penderitaan pada kebahagiaan yang datangnya dari luar. Seperti makanan misalnya. Apalagi kekayaan, keberhasilan usaha, anak-anak berhasil semua. Tetapi Tuhan ternyata punya sesuatu yang berbeda dengan kita. Tuhan ternyata punya tujuan yang lain. Tuhan ternyata menetapkan Kanaan buat kita dengan tujuan yang lain. Dengan maksud yang lain. Tuhan merindukan perubahan sikap hati kita. Cara berpikir kita, Tuhan mau supaya jadi sama dan serupa dengan gambarnya Tuhan yang semula. Sehingga kita bisa merasa damai, merasa sukacita kapan saja. Meskipun situasinya sulit, meskipun pintunya tertutup, meskipun ada tembok yang menghalangi, meskipun makanannya itu saja. Hidup kita tetap penuh dengan damai sejahtera dan sukacita sehingga kita mampu mengucap syukur. Amin. Sebenarnya Tuhan juga tahu kalau kita merindukan ini. Tuhan tahu bahwa kita suka dan merasa aman kalau kita punya banyak, kita punya segalanya. Tapi Dia lebih rindu supaya kita ini jadi anak-anak yang dapat bertahan di segala kondisi dalam hidup kita. Makanya untuk bisa ke situ, Tuhan selalu punya cara yang kreatif. Dan kalau Tuhan kita kreatif, harusnya kita juga orang-orang yang kreatif. Amin. Kita harus responi dengan benar setiap didikan Tuhan. Kalau dulu kita melihat tantangan itu sebagai hukuman mungkin, lalu kita menghadapinya dengan sungut-sungut. Kenapa ini harus terjadi? Kan saya rajin ke gereja, kan saya pelayanan, kan saya orang tuaku rohani sekali, kan saya anak pendeta. Kenapa terjadi seperti ini dalam hidup saya? Kita memikirkan itu sebagai hukuman, jadi menghadapinya dengan sungut-sungut. Nah setelah kita semua tahu kenyataannya, apa ya tujuan Tuhan dalam hidup kita melihat tantangan sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri kita supaya kita semakin serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Nah yang terakhir, mengapa kita perlu meneguhkan hati kita? Karena kalau dari cerita ini, sebenarnya Tuhan itu sudah menjanjikan kemenangan. Tuhan sudah sediakan kemenangan buat orang-orang Israel. Dan buat kita juga Tuhan sudah sediakan. Nah ayat yang kedua di Yosua pasal 6 tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah kita perlu sadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita. Harus tanamkan betul dulu dalam dirinya kita. Harus ingat betul bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Jadi kalau masih hidup hari ini, kalau ada tantangan di depan, imani itu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Amin. Jadi kita tidak mudah menyerah, kita tidak langsung mau memvonis hidup kita dan menyerah dan jauhkanlah hal-hal yang tidak baik dari dalam diri kita. Nah penghalang terbesar kita, dosa kita, itu sebenarnya penghalang terbesar kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi semuanya sebenarnya sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Keselamatan sudah pasti menjadi bagian kita. Masa depan yang indah Tuhan sudah janjikan, Tuhan sediakan bagi kita yang bertahan di masa-masa pendisiplinan diri. Nah Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14, mari kita baca sama-sama. Kalau ini kecil bisa dibantu teman-teman multimedia. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Dalam hitungan yang ketiga kita baca 2, 3. Mengetahui
Amin. Tuhan sebenarnya sudah spill masa depan kita itu seperti apa, amin. Jadi Ibu kalau hari ini punya kesulitan, imani apa yang Tuhan janjikan, amin. Pak, hari ini kalau kita hadapi kesulitan, biaya kuliah atau biaya hidup keluarga, atau kesulitan mencari pekerjaan, dan lain sebagainya, ingat janji Tuhan, amin. Sebab Tuhan mengetahui rancangan apa yang Dia sediakan bagi kita. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan sudah spill seperti apa kita nanti di masa depan. Tuhan bilang, nak kalau nanti ada kesusahan, berdoa ya, cari saya, cari Tuhan. Kita perlu teguhkan hati kita supaya kita bisa berdoa dan cari Tuhan, amin. Percaya pada rancangan Tuhan dan janji Tuhan. Ikuti firman-Nya. Kita akan menyaksikan perbuatan yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di dalam kita, bersama kita dan melalui kita. Sehingga kita bisa berkata, tembok yang tinggi tidak menghalangi kita. Pintu yang tertutup bukan tanda bahwa tidak ada jalan bagi kita. Kesulitan yang sementara atau mungkin akan terjadi semata-mata agar kita melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Dan supaya kita menikmati masa depan yang indah, penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua, hari ini firman Tuhan datang buat kita semua. Apabila kita dalam tekanan, dalam jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar sama sekali. Bangsa Israel itu melihat apa yang di depan matanya mereka. Tidak ada jalan sama sekali. Tapi Tuhan itu melihat dari tempat yang maha tinggi, amin. Tuhan tahu jalan mana yang harus kita lalui. Kalau mata kita terbatas untuk melihat, jangan protes dulu. Amin. Percaya pada Tuhan. Tuhan selalu membawa kita pada rancangannya yang terindah. Jangan keraskan hati, jangan melawan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Jadikanlah tantangan-tantangan dalam hidup kita itu sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, hari ini pesan Tuhan buat kita. Dalam menghadapi hidup ini, ada banyak hal yang akan terjadi atau mungkin sementara kita alami hari-hari ini. Mari sama-sama kita baca Yosua 1 ayat 9 ini dengan suara yang lantang sampai kalau bisa ya ruangan ini bergetar dan tidak hanya itu kita ingat kemanapun kita melangkah. 2, 3. Bisa sekali lagi? 2, 3. Bisa sambil pegang tangannya di dada, kasih taruh tangannya di dada. Kalau lagi hadapi kesulitan, kuliah, masalah keluarga, masalah orang tua, masalah anak, masalah apapun dalam hidup kita, mari perkatakan firman Tuhan ini supaya kita tetap teguh berpegang pada jalannya Tuhan. Sama-sama kita amin. Selama ada Tuhan kita akan baik-baik saja. Amin. Selama ada Tuhan kita akan baik-baik saja. Tenang saja. Tuhan jaminan hidup kita. Lalu kemudian kita bertanya bagaimana caranya kita meneguhkan hati kita. Yang pertama, fokus pada tujuan akhir. Bangsa Israel fokus pada tujuan akhirnya di tanah Kanaan. Jadi mereka bisa meneguhkan hati mereka. Yang kedua, lakukanlah hal kecil yang mungkin kita pikir agak aneh, tapi itu sebenarnya firman Tuhan. Itu sebenarnya yang membawa kita untuk bisa mendapatkan terobosan dalam hidup kita. Yang ketiga, dengarkanlah pemimpin, mentor, dengarkanlah orang tua.
Amin. Yang keempat, enggak usah banyak bicara. Orang Israel itu disuruh Tuhan untuk jangan bicara selama 7 hari. Kita mungkin akan menghadapi hal-hal yang luar biasa, jalannya Tuhan menolong kita. Tetapi kita juga harus percaya bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin jarang didengar, tapi mari kita sama-sama nyanyikan sama-sama ini lagu. Amin. Makasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya, memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan di mata-Nya. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku. Biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu. Bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan-Mu sendiri. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku. Biarlah mataku tetap memandang-Mu. Mari minta Tuhan tuntun langkah kita. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu. Bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan-Mu sendiri. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama ya dari awal. Terima kasih. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku. Biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan, tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu. Bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggal. Mari bangkit berdiri cuma Tuhan.
amin. Amin. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan. Yang pria sama-sama dengan iman menyanyikan pujian ini. Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Percaya padamu Yesus. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu memegang kami. Kau selalu menolong sesaku. Amin. Haleluya. Berikan selalu Amin, amin, amin. Amin. tak pernah dibiarkan sendiri, tak pernah ditinggalkan. Amin. Kami sembah. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Dia tidak hanya menyediakan jalan bagi kita, tapi Dia berjalan bersama dengan kita. Oh, Yesus, kami kagum padamu Tuhan. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu. Cuma Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin, amin. Arti kehadiranmu Tuhan. Mari angkat suaramu. Katakan penyertaanmu. Amin. Tuhan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan.
buat firman-Mu. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik buat kami. Tuhan merencanakan kemenangan dalam hidup kami. Tuhan menyediakan jalan bagi kami. Dan tidak hanya itu, Tuhan berjalan bersama dengan kami dan memegang tangan kami hingga kami mampu berjalan di tengah badai yang kami hadapi. Makasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Tanamkan baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Yang diberkat Tuhan boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, terus diurapi oleh Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Informasi bagi jemaat Tuhan untuk amplop ada di depan Bapak Ibu Saudara semua. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Yang akan memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang memberkati kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan tertanam baik dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di tempat pertama, Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku,
Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada malam hari ini. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Kepada teman-teman multimedia, saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah mesbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya melihat sangat banyak orang di tempat ini tapi semangatnya masih kurang. Shalom. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan ditinggikan atas setiap pujian kita pada malam hari ini, amin. Sedikit tambahan informasi, namun sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami segenap keluarga GBI Oikumene di tempat ini menyambut dengan penuh sukacita apabila jemaat-jemaat Tuhan belum memiliki atau aktif dalam suatu gereja boleh bergabung dengan kami di tempat ini. Di tempat ini kami mengutamakan yang namanya pemuritan. Jadi mari jemaat-jemaat Tuhan kita bertumbuh bersama di tempat ini. Selanjutnya di samping kanan kirinya jemaat Tuhan ada 2 asir kita yang cantik-cantik ini membawa, 3 ya, maaf, enggak kelihatan yang ujung sana. Ada 3 asir kita yang cantik-cantik ini membawa selembaran form pengisian jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Silakan diambil kemudian diisi. Nanti pada saat pulang tinggal diserahkan kepada teman-teman yang ada di pintu untuk
ditukarkan dengan gantungan kunci. Kenapa kita pilih gantungan kunci? Karena ketika kita bertemu mungkin di luar, kita akan sapa menyapa, oh ternyata ini jemaat GBI, karena dia pakai gantungan kunci. Penanda lah, kami bahasanya di sini penanda. Nah di aser-aser cantik-cantik ini ada juga formulir doa. Sempat jemaat-jemaat Tuhan ada yang perlu didukung dalam doa. Mungkin ada yang mau ujian, atau ada keluarga yang sakit, atau ada yang punya pergumulan, silakan ambil formulirnya, isi, kemudian nanti dikembalikan ke teman-teman yang di belakang atau ke saya. Oke, selanjutnya di minggu ini ada mesbah keluarga yang bertempat di rumah Gerald Pak Gideon, hari Selasa 5 April jam 7 malam. Jadi nanti untuk teman-teman mungkin yang belum bergabung dalam grup, silakan komunikasikan ke teman-teman di belakang untuk di-invite masuk ke dalam grup jemaat agar informasi yang kita punya bisa tersampaikan dengan baik ke jemaat-jemaat Tuhan. Nah, boleh flyer ya ini. Ini yang sudah dikode-kode dari teman-teman di belakang tadi. Kita akan, boleh tepuk tangan dulu dong. Kita akan buat satu event besar dengan kapasitas 1.000 orang. Puji Tuhan, sudah 3 hari kita buka pendaftaran, yang mendaftar sudah 300 orang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi teman-teman yang hadir, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir silakan daftar. Bagaimana cara daftarnya? Ada QR di sini atau ada di depan saudara sekalian yang kecil. Kan ada barcode yang besar, terus di sudut bawahnya itu ada barcode yang kecil. Silakan scan, daftar, kemudian peserta akan mendapatkan tiket ya. Tiket yang akan dikirimkan lewat emailnya masing-masing. Silakan, jangan sampai ini baru 3 hari dibuka sudah 300 orang. Jadi percepat pendaftarannya, jangan sampai kita tidak dapat tiket karena kita juga batasi. Targetnya 1.000 orang. Kak, saya mau pelayanan, saya juga mau ikut jadi bagian dalam kegiatan besarnya ini. Boleh sekali. Kita di sini juga membuka untuk teman-teman yang mau bergabung, ikut membantu kita dalam kegiatan Kegiatan asik. Kegiatan asik. Asik. Ya, jadi silakan untuk yang mau jadi volunteer. Volunteernya apa saja, Kak? Ada choir, ada aser, sama ada di bidang logistik. Jadi teman-teman yang mau bergabung, ikut membantu teman-teman kita di sini untuk menyukseskan kegiatan kita, silakan scan juga barcode-nya. Ada barcode di sudut kiri tadi yang saya bilang, di bawah yang kecil, silakan di situ sudah ada beberapa menu yang bisa kita baca untuk mendaftar atau untuk mau daftar jadi volunteer di bagian aser atau logistik atau juga choir. Jadi percepat pendaftarannya, atau yang masih bingung, saya mau pendaftaran tapi tidak tahu bagaimana caranya ini pilih Kak, hubungi teman-teman yang di belakang, nanti diarahkan bagaimana cara untuk mendaftarnya. Mungkin itu saja. Di minggu ini kita akan memperingati Paskah tentunya. Hari Jumat kita akan adakan cuma 2 kali ibadah. Jadi untuk ibadah jam 7 malam ditiadakan, tapi tetap akan ada ibadah di jam 9 pagi dan jam 5 sore. Ingat, di jam 7 malam kita tidak ada ibadah, tapi tetap ada ibadah di jam 9 dan jam 5 sore untuk Jumat Agung. Untuk Paskah tetap 3 kali ibadah, ibadah raya 1, ibadah raya 2, dan ibadah Gold Sisi seperti sekarang ini. Mungkin itu saja pengumuman dari saya, terima kasih. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya perhatikan untuk jemaat Tuhan untuk kita melihat setiap apa yang telah disampaikan, bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tempat ini kita hadir bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya untuk semua jemaat bangkit berdiri.
Tuhan ajaib. Mari cepat Tuhan angkat tanganmu sama-sama katakan. Bakar. Are you ready? Terjadi atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Serukan. Let's go. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Kudus merupakan setiap kami. Oh, hujan mujizat terjadi. Keajaiban terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Sorakan Jesus. Kita sorak-sorakan dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiranmu malam hari ini Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Kau
Muliakan namamu Tuhan di tempat ini. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang berkuasa dan bertata, di dalam kehidupan kami, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja. Satu kali lagi, bangkitkan imanmu, sama-sama kita nyatakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus namanya. Kau Rajaku, bertata di atas tempat ini. Dan yang berkuasa, satu suara katakan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita malam hari ini. Kau Tuhan yang layak terima pujian kami. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa, kami telah menerima kemenangan daripada Tuhan, lawatan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Bapa, kami ingin bersatu hati, kami ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengajar kami ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Kak Vero yang Kau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Pemeliharaan daripada Tuhan sungguh luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang Kau telah percayakan dalam kehidupannya ya Bapa, biarlah itu menjadi sesuai dan setur dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi apa yang menjadi kemampuan, talenta yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah benar-benar mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Engkau menempatkan mereka ya Bapa, Engkau ada di sana menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena pekerjaan, entah karena sakit yang berbeban berat, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan mereka. Yang dalam pekerjaan Engkau menyertai, mengurapi apa yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau terus mengurapi, memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah jamahan daripada Roh Kudus-Mu, kesembuhan daripada Tuhan selalu senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mungkin berbeban berat ya Bapa, acuh tak acuh terhadap ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengetuk setiap pintu hati mereka ya Bapa. Engkau yang menarik mereka kembali untuk datang kepada Engkau, untuk berkumpul bersama-sama dengan kami, mencari Engkau, semakin bertumbuh ke arah Engkau ya Bapa.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia, tempat kami berada ya Bapa. Terus memberkati, mengurapi bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan, pemulihan daripada Tuhan selalu senantiasa menjadi milik bagian bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak umat-umat Tuhan bertobat mencari Engkau ya Bapa. Biarlah setiap lidah, setiap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami ada menara kebesaran Tuhan, ada menara doa Tuhan terjadi di bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini ya Bapa, di masa tuanya Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi hamba-Mu di masa tuanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan pemeliharaan daripada Tuhan sungguh nyata melalui kehidupan hamba-Mu. Apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi aktivitasnya sehari-hari ya Bapa, Engkau terus mengurapi hamba-Mu. Biarlah di masa tuanya pemeliharaan Tuhan selalu senantiasa melingkupi kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa buat memimpin kami di tempat ini, buat leader kami, buat Pastor Ezra sekeluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau terus memberkati kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Dalam pekerjaan, dalam pelayanannya selalu senantiasa Engkau menyertai kehidupan hamba-Mu. Kebijaksanaan dan pemeliharaan daripada Tuhan selalu senantiasa menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu. Apa yang menjadi visi dan misi Tuhan dalam kehidupannya, biarlah kami semakin diberkati di tempat ini melalui kehidupan hamba-Mu. Buat istrinya Kak Debbie kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan hamba-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanannya ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan yang selalu menghendaki dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Buat anaknya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dev, Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi kehidupan anak ini ya Bapa. Di masa pertumbuhan anak ini biarlah ada keajaiban Tuhan terjadi melalui kehidupan anak ini. Biarlah anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan memiliki kasih karunia Tuhan dalam kehidupan anak ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat mentor rohani kami, buat Pastor Peter. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu, keluarganya. Engkau terus urapi ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah pemeliharaan daripada Tuhan, visi dan misi Tuhan yang Engkau telah percayakan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah semakin Engkau pakai kehidupan hamba-Mu untuk kami di tempat ini. Semakin bertumbuh ke arah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, GBI Oikumene, komunitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau terus mengurapi, Kau terus memberkati apa yang menjadi visi misi Tuhan di tempat ini. Biarlah itu terjadi sesuai dan seturun kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Bapak gereja kami di tempat ini bisa Engkau terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengkait para jiwa-jiwa di luar sana, untuk datang mencari Engkau. Dan biarlah ya Bapak kami yang datang di tempat ini semakin diberkati akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Bapak gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi lingkungan kami sekitar tempat ini. Dan menjadi menara doa di tengah kota kami, kota Makassar ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami. Engkau terus memberkati, mengurapi, walaupun dalam berbagai denominasi, tapi kami sungguh yakin dan percaya ada rencana Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada visi dan misi Tuhan yang Engkau telah tanamkan di gereja-gereja ini ya Bapa. Biarlah melalui gereja-gereja ini memiliki satu kesatuan hati untuk memiliki visi yang sama dengan kami di tempat ini ya Bapa, untuk semakin bertumbuh ke arah Engkau. Dan biarlah Bapa Engkau terus memakai gereja-gereja ini untuk memberkati, mengkait para jiwa-jiwa di akhir zaman saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kehidupan kami selama sepekan ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang menyertai, Kau melingkupi setiap kehidupan kami. Damai sejahtera dan pemeliharaan daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami, Engkau yang kami sanjung tinggi, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Tanpa pertolongan daripada Tuhan kami tidak sanggup melangkah sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini menjadi doa kami ya Bapa. Masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun sebelum itu semuanya keluar melalui mulut lidah kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah menilik setiap hati kami dan Engkau akan menepatinya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Dan sebentar ya Bapa, kami juga akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Engkau terus memberkati, mengurapi setiap kehidupan kami, baik yang berkendaraan, berjalan kaki. Kami semuanya aman dalam perlindungan nama Tuhan. Ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
dan ampunlah. Seperti kami juga mengampuni orang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-hamba Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung di dalam kehidupan ini. Kiranya berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupanmu, dan terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.